Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita perlindungannya, maghfirah dan kasih sayangnya. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ketika kita melaksanakan kemaksiatan, ketika kita melaksanakan zina, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kita ketika kita tidak kembali kepada Allah, tidak beristighfar, tidak bertaubat. Maka akan ada bahaya dan akibat buruk dari zina itu. Zina ternyata tak hanya berdosa jika dilakukan, namun terdapat bahaya yang mengintai. Berikut jenis bahaya akibat perbuatan zina. Yang pertama, dosa besar. Seperti kita ketahui, zina termasuk dalam dosa besar yang tak dapat dielakkan. Dosa yang kita dapat ini secara tak sadar dapat merusak akhlak dan menghilangkan sikap wara', yakni menjaga diri daripada perbuatan dosa. Seorang yang berzina dengan banyak orang, dosanya lebih besar dibandingkan mereka yang berzina dengan satu orang saja. Adapun ini juga berlaku bagi mereka yang berzina dengan terang-terangan, dosanya akan lebih besar. Yang kedua adalah menghilangkan cahaya wajah. Berbuat zina tak lain dapat menghancurkan harga diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maupun sesama manusia. Karenanya bahaya zina ini dapat menghilangkan cahaya pada wajah. Rasa malu yang dimiliki membuat wajah menjadi suram, gelap dan tidak segar. Yang ketiga, pandangan buruk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan zina. Bahaya lain dari perbuatan keji ini yakni membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Artinya orang di sekitar akan memandang kita dengan sebelah mata. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, melalui mulut atau badannya. Mulai saat ini jangan sampai kita tercebur dalam perbuatan zina yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Perbuatan zina akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan ini diketahui oleh orang yang jelas, bisa salah satu akan dituntut di pengadilan jika salah satu pelaku atau salah satu orang tua tidak terima dengan perbuatan mereka. Biasanya akan mendapat hukum rajam di agama Islam. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Pelaku akan disempitkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari akan marah-marah, merasa tidak tenang, dan sebagainya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang yang berbuat zina dan mencampakkan pelaku zina, membuatnya tidak pernah cukup atas yang dimilikinya, harta, benda, dan kebahagiaan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan bahaya dan akibat buruk daripada zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan diri kita dari perbuatan keji tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama, untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.